Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga pagi hari ini oleh Allah kita masih diberikan karunia nikmat yang begitu berharga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Yang dengan nikmat itu pula Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita oleh Allah dimudahkan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berangkat menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. 1443 tahun yang lalu telah lahir ke atas muka bumi ini sosok manusia yang paling agung, paling mulia dan paling sempurna, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu, masih ingat tak Nabi kita lahir hari apa? Senin. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita ingat sama-sama Bapak Ibu, kita lantunkan nasyid 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. Lagi sama-sama. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil
571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Jadi Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil atau tahun gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Itulah sosok manusia yang paling agung, paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Masya Allah, ternyata kelahiran Nabi, kehadiran Nabi ke atas muka bumi ini disambut dengan gegap gempita, disambut dengan sukacita, disambut dengan gembira ria. Siapa yang bergembira ria? Tidak tanggung-tanggung, Pak. Alam jagat raya ini menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita yang sangat luar biasa. Dikisahkan Bapak Ibu, dari ibunda tercinta Siti Aminah menceritakan ketika beliau melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa dari kejauhan negeri Syam itu bersinar terang benderang menyambut, bergembira menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi negeri Syam, Pak, Bu, itu sekarang terdiri dari 4 negara. Negeri Palestina, negeri Suriah, negeri Yordania, dan terus Lebanon, Pak. 4 negara ini luar biasa terang benderang, bersinar cahayanya, menyinari alam yang ada di negeri Syam itu, bergembira ria menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Para ahli sejarah mencoba menganalisa, Pak, mengapa ketika Nabi lahir justru negeri Syam lah yang terang benderang bersinar cahayanya pada waktu itu. Maka terjawab oleh para ulama mengatakan 4 negara ini kalau sudah dikuasai, berdaulat, tegak berdiri tegak, maka itu pertanda Islam berjaya di atas muka bumi ini. Tapi selama 4 negara ini terjajah, maka sulit diharapkan Islam berjaya di muka bumi ini. Dan terbukti, Pak, hingga hari ini 4 negara ini tidak pernah sepi dari gejolak, Pak. Hampir setiap hari kita melihat berita pertumpahan darah di 4 negara ini, terutama dari negeri Palestina. Kita doakan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan 4 negara ini pada saatnya nanti berdaulat, merdeka, berdaulat, tegak berdiri, kemudian Islam berjaya di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata selain alam jagat raya ini yang bersukacita, bergembira ria menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja yang bergembira itu adalah dari kalangan kita umat manusia. Siapa yang bergembira ria dari kalangan umat manusia? Terkhususnya adalah lingkaran keluarga besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda beliau tentu saja orang yang paling berbahagia, senang ketika beliau lahir ke dunia ini. Ibunda beliau bergembira, kakek beliau juga bergembira, termasuk yang bergembira, bersukacita lahir ke muka bumi ini Nabi Muhammad SAW. Dari keluarga beliau adalah kedua paman beliau yang bernama Abu Lahab dan Abu
alaihi. Nah, kita akan banyak bicara dua orang ini, Pak, pada pagi hari ini. Dua orang ini dari keluarga Nabi, paman beliau yang bernama Abu Lahab dan Abu Thalib, semuanya sangat senang dan bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu, bapak-bapak, bukan main senangnya ketika mendengar berita saudaranya melahirkan putra yang bagus, yang ganteng, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya paman Nabi yang bernama Abu Lahab, bergembira ria yang sangat luar biasa, maka beliau memberikan hadiah terbesar, yaitu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Nah, itu, Pak. Ini kalau kita baca sejarah, bukan main Abu Lahab itu, Pak, paman Nabi ini senangnya luar biasa mengetahui Nabi lahir ke atas muka bumi ini. Maka saking senangnya beliau berikan hadiah terbesar dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, yang belakangan nanti menjadi ibu susuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak Ibu, ternyata cinta sang paman yang bernama Abu Lahab ini tidak bertahan lama. Justru cintanya paman ini kepada keponakannya ini berujung kepada kebencian dan permusuhan yang sangat luar biasa. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab tadinya cinta kepada Nabi, berakhir dan berujung kepada permusuhan dan kebencian kepada Nabi. Beliau benci kepada ajaran Nabi. Beliau tolak terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, hari ini kita mengelus dada. Tidak sedikit orang yang hari ini yang begitu alergi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang yang hari ini begitu benci dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benci kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut kita katakan wataknya, karakternya tidak berbeda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab, Pak, bencinya kepada Nabi itu kadang-kadang masih bisa dimengerti, Pak. Kenapa? Karena Abu Lahab memang belum mendapat hidayah, sampai matinya tidak mendapatkan hidayah, dan dia berstatus kafir, Pak. Tapi kita geleng-geleng kepala hari ini, Pak. Orangnya berKTP Islam, orangnya mengaku Islam, tapi Masya Allah, alerginya luar biasa dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Bencinya luar biasa terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita serukan melalui pagi ini, Pak, melalui Masjid Agung kita yang tercinta, Masjid Agung As-Salam ini. Kita ingatkan kepada mereka-mereka yang benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah dengan sejarah. Allah sudah mengingatkan bagaimana akhir hayat dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab yang begitu benci kepada ajaran Nabi, dan di hari kiamat nanti paman Nabi itu akan tersiksa di dalam api neraka yang sangat pedih. Maka Allah ceritakan cerita ini, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayaslau naron zatalaha. Bapak-bapak, di ayat ini Allah sebutkan Allah akan ceburkan Abu Lahab itu ke dalam api neraka yang sangat pedih. Hartanya tidak lagi berguna,
anak keturunannya tidak lagi berguna. Popularitas yang dia miliki juga tidak lagi berguna. Semua keluarga lingkaran dia kemudian menjadi penghuni api neraka. Maka berhentilah dari membenci, menolak dari segala ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu-ibu, kalaulah Abu Lahab yang benci kepada ajaran Nabi, kadang-kadang kita masih mengerti, Pak. Karena memang beliau belum mendapatkan hidayah dari Allah. Dia masih berstatus kafir. Maka kepada saudara-saudara kita yang hari ini berstatus sebagai umat Islam, maka berhentilah dan bertaubat untuk membenci ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau menjadi pengikutnya Abu Lahab. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Pak, paman Nabi yang kedua siapa? Yang cinta betul sama Nabi sampai akhir hayat hidupnya, Abu Thalib. Abu Thalib itu Masya Allah, Pak, cinta betul, sayang betul kepada Nabi. Tidak ada yang meragukan, Pak, sampai akhir hayat hidupnya dia cinta betul sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut para ahli sejarah, seluruh amal kebaikan kita, cinta kita kepada Nabi, kalau dibandingkan dengan cintanya paman Nabi yang bernama Abu Thalib, cinta beliau kepada Nabi, kita ini belum ada seujung kukunya, Pak. Kalau dibandingkan bagaimana cintanya paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu. Luar biasa cinta beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu. Ternyata cintanya Abu Thalib pun, Pak, tidak membuat beliau selamat dari ancaman api neraka di alam akhirat nanti. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, justru paman Nabi yang bernama Abu Thalib tadi, Pak, mendapatkan siksa neraka yang sangat pedih. Disebutkan oleh Nabi, siksa yang paling ringan di alam neraka nanti dialami oleh paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Tetapi seringan-ringannya siksa yang dialami beliau hanya menyentuh telapak kaki, tapi sakitnya sampai mendidih di atas kepala, di otaknya paman Nabi. Luar biasa sangat dahsyatnya siksaan api neraka. Lalu apa, Pak, penyebab paman Nabi tadi, Pak? Padahal cintanya luar biasa. Dia sayang betul dengan keponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa penyebabnya? Kata ulama, Pak, penyebabnya adalah cintanya paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu hanyalah cinta yang bersifat kemanusiaan. Ya seperti paman kepada keponakan, dulur terhadap dulur, hanya cinta sebagai bersifat kemanusiaan saja. Dia cinta kepada Nabi bukan cinta yang didasari oleh panggilan iman. Itulah yang menyebabkan beliau cinta kepada Nabi tidak membuat dia selamat di alam akhirat nanti. Nah, kalau ditanya dengan kita hari ini, Pak, banyak tak wong yang model-model Abu Thalib, Pak? Banyak, Pak. Cinta kita kepada Nabi, kalau ditanya cinta tidak dengan Nabi, jawab kita insya Allah seragam, Pak. Cinta. Betul? Cinta kita sama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ditanya benci tidak dengan ajaran Nabi, enggak. Agam kita dengan ajaran Nabi, Pak. Cinta kepada ajaran Nabi, benci tidak kepada ajaran Nabi, tidak, Pak. Cuma pertanyaan yang ketiga, Pak, ngamal kedak apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, pertanyaan ini yang sulit dijawab, Pak. Cinta kepada Nabi iya, benci kepada Nabi tidak, tapi begitu ditanya mengamalkan tidak ajaran Nabi, maka kadang-kadang kita sulit untuk menjawab ini.
Nah, cinta yang seperti ini Bapak Ibu tidak jauh bedanya cintanya paman Nabi yang bernama Abu Thalib kepada keponakan yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, dalam kajian yang singkat ini Pak, apa yang diharapkan oleh agama kita? Cinta yang seperti apa yang diharapkan oleh agama kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Janganlah sampai cinta kita seperti kedua paman Nabi yang kesemuanya berujung kepada ancaman api neraka. Maka perlu ditanya Pak, cinta kita kepada Nabi itu cinta yang seperti apa? Cinta yang diharapkan dari agama, cinta kepada Nabi itu cinta yang seperti apa? Bapak, Ibu-ibu, tentu cinta yang diharapkan adalah cinta yang dapat mengundang ridho Allah kepada kita. Cinta kita kepada Nabi adalah cinta yang dapat mengundang Allah jatuh cinta juga kepada kita. Nah, cak mana caranya Pak? Ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-31 Allah mengingatkan, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini rahasianya Pak. Ikutilah ajaranku, patuhilah ajaran yang kubawa, kata Nabi, maka engkau dijamin akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kita kepada Nabi, ngaku cinta kita kepada Nabi yang setiap tahunnya kita merayakan Maulid Nabi, maka harus dibuktikan cinta kita itu mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti ajaran Nabi, maka jaminannya insyaallah Bapak Ibu akan mengundang rasa cintanya Allah kepada kita, bukan membuat Allah murka kepada kita. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang paling nyata dengan kita apa? Alhamdulillah, kita hari ini berada di hari yang sangat mulia, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ngaku kita cinta kepada Nabi, yuk kita buktikan Pak, pada hari Jumat ini ada amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan yang bertepatan dengan hari Jumat. Kira-kira apa Pak? Di hari Jumat ini Bapak Ibu kita dituntut untuk banyak-banyak membaca solawat. Ngaku betul kita cinta kepada Nabi, buktikan di hari Jumat ini, yuk kita banyak-banyak membaca solawat. Insya Allah tidak rugi Pak. Di dalam hadis Nabi menyebutkan khusus di hari Jumat, orang-orang yang banyak berselawat kepadaku, kata Nabi, akan dipamerkan dia di hadapan Allah, oleh Allah dipamerkan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih dahsyatnya apa Bapak Ibu? Kata Nabi, orang yang paling banyak berselawat kepadaku, nanti di hari kiamat dia akan berada di tempat yang paling dekat dengan aku. Jadi dapat syafaat dari Nabi, di akhirat berada di surga, dan di surganya kita akan dekat tinggal bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Bapak Ibu, amalan yang disunahkan yang mesti kita lakukan di hari Jumat ini, yuk kita baca Al-Quran. Nah, baca Quran surah apa? Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau berdasarkan hadis Nabi, khusus di hari Jumat ada dalil yang mengkhususkan, menyebutkan perintah sunnahnya adalah di hari Jumat ini kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran surah Al-Kahfi. Cak mana Ustaz dengan surah Yasin? Ya ada apa-apa Pak. Tidak kata larangan juga nak baca surah Yasin Pak. Kalau baca jangan surah Yasin baik, surah Al-Baqarah juga, surah An-Nisa juga,
surah Ali Imran juga silakan. Sebanyak mungkin kita baca Al-Quran. Tapi kalau nggak bisa baca semuanya, maka sempatkanlah diri kita untuk tidak ketinggalan membaca Al-Quran surah Al-Kahfi. Karena di hari Jumat, Bu, pengkhususan di hari Jumat, ada hadis yang menyebutkan di hari Jumat itu sempatkanlah diri membaca Al-Quran surah Al-Kahfi. Apa manfaatnya? Di dalam hadis Nabi menyebutkan, Pak, orang yang membaca Al-Quran surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bertemu dengan hari Jumat yang akan datang. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca hari ini, Pak, hari Jumat ini surah Al-Kahfi, balasannya kita akan diberikan cahaya oleh Allah selama 7 hari sampai berjumpa dengan hari Jumat yang akan datang. Hari Jumat yang akan datang baca lagi surah Al-Kahfi sampai Jumat berikutnya kita diberikan cahaya. Itu kalau kita lakukan terus, maka selama sepanjang hidup kita akan selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak, apa cahaya yang dimaksud itu? Apa muka kita berseri-seri, bercahaya? Tidak, Pak. Ulama menjelaskan maksudnya kita mendapatkan cahaya itu adalah kita akan mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 7 hari dari hari Jumat ke Jumat yang akan datang. Orang yang mendapatkan petunjuk ilahi, mendapatkan cahaya dari Allah, petunjuknya adalah dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan selama 7 hari tadi. Di sisi lain, dia akan selalu terhambat ketika mau berbuat maksiat. Apa sebab? Jawabannya, karena selama 7 hari itu, berkat mengamalkan surah Al-Kahfi, dia akan selalu mendapatkan bimbingan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bapak Ibu, kalau kita hari ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hari ini berada di bulan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah cinta kita kepada Nabi itu membuat Allah pun jatuh cinta kepada kita. Caranya adalah kita harus merealisasikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti akan senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma amin.